Seorang office boy memohon dengan panik agar bosnya, seorang wanita kaya raya, tidak pulang malam itu. Sebuah permintaan aneh yang ternyata menyelamatkan nyawa sang bos dari rencana pembunuhan keji yang telah dirancang oleh suaminya sendiri. Bagaimana mungkin seorang office boy bisa mengetahui rencana busuk itu? Dan mampukah ia menyelamatkan sang wanita dari takdir mengerikan yang menantinya di rumah? Selamat datang di Ken Arok Productions, saluran yang menceritakan kisah-kisah drama paling seru dan menyentuh di sekitar kita. Agar kami bisa terus bersemangat menyajikan cerita-cerita terbaik, jangan lupa bantuannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar positif Anda di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga hidup Anda selalu dilimpahi banyak rezeki, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, jangan lupa tulis di kolom komentar, Anda berasal dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Kini, kita mulai ceritanya. Malam meraya pekat di atas hutan beton Jakarta. Jarum jam raksasa yang tergantung di lobi utama gedung Adhyaksa Tower, telah menunjuk tepat ke angka 10 malam. Laila Mahara, manajer pemasaran di perusahaan itu, akhirnya merapikan berkas terakhir di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni mahal. Ruangan kantornya di lantai puncak itu hening seketika, hanya menyisakan deru pendingin udara dan suara samar lalu lintas kawasan Sudirman yang terdengar dari balik jendela kaca raksasa. Laila memijat pelipisnya perlahan. Hari ini terasa sangat panjang dan melelahkan. Rapat maraton dengan klien dari luar negeri benar-benar menguras habis energinya. Ia meraih ponsel pintarnya, menatap layar yang gelap gulita. Lagi-lagi, tidak ada satupun panggilan atau pesan singkat dari Robi, suaminya. Sejak sore tadi, Robi menghilang seakan ditelan bumi. Laila mendesah kesal. Perasaan jengkel yang bercampur dengan sedikit khawatir mulai mengganggu pikirannya. Kemana lagi dia? Selalu saja begini, gumam Laila pada keheningan ruangannya. Ia merasa diabaikan. Dengan gerakan cepat, ia menyambar tas tangan bermereknya, mematikan lampu ruangan, dan berjalan menuju lift pribadi. Lift itu akan membawanya langsung ke lantai parkir bawah tanah, tempat mobil mewahnya menanti. Lift berdenting pelan saat tiba di lantai lobi utama. Saat pintu baja mengilap itu terbuka, Laila melangkah keluar dengan anggun. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer yang mengilap, menciptakan irama langkah yang tegas. Di sudut lobi yang luas, dekat pintu putar, seorang pemuda kurus berbalut seragam biru office boy sedang sibuk mengepel lantai. Namanya Wahyu. Ia baru bekerja di sana selama 3 minggu. Wahyu melihat Laila, sang bos besar yang fotonya sering muncul di majalah bisnis, berjalan cepat melewatinya. Dengan sigap, Wahyu sedikit menggeser ember airnya dan menundukkan kepala dalam-dalam, memberi hormat dalam diam. Laila Mahara bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Baginya, pemuda itu tak lebih dari bayangan, bagian dari perabot kantor yang tak perlu ia perhatikan. Ia terus berjalan lurus menuju pintu putar, pikirannya masih tertuju pada Robi dan ranjang empuk yang menantinya di rumah mewah mereka di Pondok Indah. Ia menembus udara malam Jakarta yang terasa sedikit gerah, melangkah cepat menuju lantai parkir bawah tanah khusus direksi. Laila sama sekali tidak tahu bahwa langkahnya malam ini sedang diawasi. Dan bahwa bayangan yang baru saja ia abaikan di lobi tadi, adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara dirinya dan sebuah rencana paling mematikan. Lantai parkir bawah tanah khusus direksi itu lengang. Hanya beberapa mobil mewah yang terparkir di bawah cahaya lampu neon yang sedikit redup, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang ganjil. Udara terasa pengap, bercampur dengan aroma samar bensin dan karet ban. Langkah kaki Laila menggema di keheningan, memantul di antara pilar-pilar beton yang kokoh. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Sendirian di tempat sepi seperti ini pada larut malam, selalu berhasil membuatnya sedikit waspada. Ia mempercepat langkahnya menuju sedan hitam mengilap miliknya yang terparkir tidak jauh dari pintu lift. Kunci mobil sudah ada di genggamannya. Saat jarinya baru saja hendak menekan tombol untuk membuka kunci pintu, sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Bu Laila. Laila terlonjak kaget, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Ia berbalik cepat. Di sanalah pemuda itu berdiri, terengah-engah seperti baru saja berlari menuruni tangga darurat.
Itu adalah office boy yang ia lihat di lobi tadi. Wahyu. Keringat membasahi pelipisnya, dan seragam birunya tampak sedikit kusut. Bu Laila, maaf. Ucap Wahyu lagi, napasnya masih tersengal. Ia mengambil satu langkah maju, tangannya terangkat ragu. Tolong jangan pulang malam ini, Bu. Alis Laila bertaut. Rasa kagetnya seketika berubah menjadi jengkel. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, ia sama sekali tidak punya waktu untuk menghadapi drama aneh dari seorang bawahan yang bahkan tidak ia kenali namanya. Apa maksud kamu? Tanya Laila dengan nada dingin dan tajam. Matanya menatap Wahyu penuh selidik, dari ujung sepatu bututnya hingga rambutnya yang berantakan. Ibu dalam bahaya kalau pulang sekarang, kata Wahyu lagi, suaranya terdengar putus asa. Kecurigaan Laila langsung memuncak. Ia mengira pemuda ini sedang mencoba modus kejahatan. Mungkin ia ingin merampoknya, atau mungkin ini semacam lelucon konyol dari para karyawan rendahan. Kamu siapa berani bicara seperti itu? Bentak Laila, suaranya kini meninggi, memantul di dinding parkiran. Jangan kurang ajar ya. Kamu tahu saya siapa? Kamu mau saya pecat detik ini juga? Minggir. Laila berusaha mengabaikan pemuda itu dan berbalik untuk membuka pintu mobilnya. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera pulang, mandi air hangat, dan tidur. Namun, Wahyu tidak menyerah. Ia tidak berani menyentuh bosnya, namun suaranya terdengar semakin mendesak, syarat dengan kepanikan yang jujur. Bu, saya mohon. Ini bukan bercanda. Tolong dengarkan saya sekali ini saja. Jangan pulang. Kemarahan Laila Mahara kini benar-benar tersulut. Peringatan tadi tidak terdengar seperti kekhawatiran di telinganya, tapi lebih seperti sebuah ancaman terselubung, atau sebuah lelucon yang sangat tidak pantas. Di dunia Laila, di lingkaran sosialita dan para petinggi perusahaan tempatnya bergaul, orang tidak berbicara seperti ini. Apalagi, ini diucapkan oleh seorang office boy yang baru kemarin sore, ia lihat membersihkan tumpahan kopi di dekat ruangannya. Seorang pegawai rendahan, berani-beraninya mengatur seorang manajer puncak. Ia menatap Wahyu dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Kamu pikir saya ini perempuan bodoh yang bisa ditipu dengan mudah? Desis Laila tajam. Matanya menyipit, menganalisis pemuda di depannya. Pakaiannya lusuh, wajahnya panik, tapi di mata Laila, itu semua bisa jadi hanyalah bagian dari sandiwara yang menjijikan untuk mendapatkan perhatian atau uang. Ini pasti modus baru, kan? Tuduh Laila tanpa ampun, suaranya menggema di parkiran yang sepi. Kamu bekerja sama dengan preman di luar? Kamu mau minta uang tebusan? Atau kamu mau merampok saya di sini, di tempat sepi ini? Bagi Laila, skenario perampokan itu jauh lebih masuk akal daripada gagasan bahwa ada bahaya yang menunggunya di rumah mewahnya sendiri. Rumahnya di Pondok Indah adalah bentengnya, dijaga satpam kompleks 24 jam penuh. Bahaya ada di jalanan, di tempat kumuh, bukan di dalam rumahnya. Rasa lelah akibat lembur seharian kini bercampur dengan adrenalin kemarahan. Ia tidak takut pada pemuda kurus ini, ia hanya merasa sangat terganggu. Laila mengangkat ponsel pintarnya tinggi-tinggi, jarinya sudah bersiap menekan panggilan cepat ke pos keamanan gedung. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Pergi dari hadapan saya sekarang juga, atau saya pastikan kamu bermalam di kantor polisi malam ini. Saya tidak main-main. Kamu tidak tahu siapa saya. Ancaman itu begitu nyata. Posisi Laila begitu tinggi, seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan Wahyu. Bagi Wahyu, kehilangan pekerjaan ini berarti bencana bagi keluarganya di kampung. Tapi risiko yang dihadapi Laila jauh lebih besar dari sekadar kehilangan pekerjaan. Melihat Laila benar-benar akan menelepon satpam, Wahyu dilanda kepanikan luar biasa. Ia tidak punya waktu untuk menjelaskan secara perlahan. Ia harus menghentikan Laila, apapun caranya, sebelum wanita itu berhasil masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Jangan, Bu, tolong jangan panggil satpam, seru Wahyu, suaranya sedikit pecah menahan takut. Saya tidak minta uang. Saya tidak mau merampok. Ibu salah paham. Lalu apa maumu? Bentak Laila, sudah di puncak kesabarannya. Minggir dari depan saya. Laila mendorong bahu Wahyu pelan, berusaha melewatinya untuk mencapai pintu mobil. Tapi Wahyu tetap bergeming.
Ia mematung di tempatnya, wajahnya pucat pasi menahan takut. Namun matanya menatap Laila dengan tatapan putus asa yang begitu dalam. Jari telunjuk Laila sudah melayang di atas tombol panggil cepat menuju pos keamanan. Ia sudah tidak peduli lagi. Pemuda ini jelas-jelas tidak waras atau punya niat yang sangat buruk. Kesabarannya telah habis di titik terendah. Baginya, Wahyu bukan lagi sekadar gangguan, tapi sudah menjadi ancaman nyata yang harus segera disingkirkan. Melihat gerakan Laila yang tidak main-main itu, melihat tatapan mata wanita itu yang sudah sedingin es, Wahyu tahu ia hanya punya waktu beberapa detik sebelum semuanya terlambat. Sebelum Laila menelepon satpam dan ia digiring keluar, sementara wanita itu melaju menuju maut yang menantinya. Dalam keputusasaan, Wahyu melakukan satu hal nekat. Ia mengambil satu langkah maju lagi, menghalangi tubuh Laila sepenuhnya dari pintu mobil. "Bu, saya mohon." Suaranya kini terdengar kencang, tidak lagi ragu-ragu. "Malam ini ibu harus bersamaku." Seketika, Laila membeku di tempatnya. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. "Apa? Apa katamu barusan?" tanya Laila, suaranya bergetar karena amarah yang luar biasa. Darahnya mendidih. Tuduhan perampokan tadi seketika sirna, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Seorang office boy, berani-beraninya mengucapkan kalimat selancang itu padanya? Di parkiran sepi? Kamu sudah gila?" desis Laila. "Kamu pikir saya perempuan macam apa? Kamu sadar siapa saya? Berani-beraninya kamu bicara?" "Bukan." Wahyu memotong ucapan Laila, wajahnya pucat pasi karena panik. Ia sadar telah salah memilih kata. Ia melambaikan tangannya dengan liar. "Bukan begitu maksud saya, Bu. Astaga, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud." Napas Wahyu memburu, ia kesulitan merangkai kata saking takutnya. "Maksud saya, ibu harus ikut saya ke tempat yang aman. Kemana saja, asal jangan pulang ke rumah ibu," teriak Wahyu, suaranya kini syarat dengan teror yang murni. "Ibu tidak aman di rumah. Ibu akan dibunuh." Laila tertegun. "Tolong percaya saya, Bu," lanjut Wahyu, kini air mata mulai menggenang di pelupuk matanya karena frustrasi. "Saya tahu ini gila, tapi ini bukan soal perampokan. Ini bukan soal uang. Ini soal nyawa ibu. Ini soal hidup dan mati." Kalimat, hidup dan mati, itu akhirnya berhasil menembus perisai amarah Laila. Ada sesuatu dalam suara Wahyu, getaran ketakutan yang begitu jujur, begitu nyata, yang tidak mungkin bisa dipalsukan. Ini bukan lagi gertakan seorang perampok, atau kelancangan seorang karyawan rendahan. Ini adalah kepanikan murni seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Laila Mahara, yang tadinya sudah siap menghancurkan karir pemuda itu, perlahan-lahan menurunkan ponsel pintarnya. Apa yang kamu tahu?" tanya Laila, suaranya kini terdengar lirih, nyaris berbisik. "Bicara yang jelas." Laila Mahara menatap Wahyu lekat-lekat. Parkiran bawah tanah itu seolah menahan napas. Pertanyaan lirih Laila barusan, "Apa yang kamu tahu?" masih menggantung di udara yang pengap. Wahyu menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia tahu, apa yang akan ia katakan selanjutnya akan menentukan segalanya. Ini adalah pertaruhan antara pekerjaannya dan nyawa wanita di depannya. "Bu, sebelumnya saya minta maaf 1000 maaf." Wahyu memulai dengan suara gemetar, namun matanya menatap lurus ke arah Laila, menunjukkan kesungguhan. "Saya tahu ini lancang. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya harus cerita." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Saya tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah Kebayoran Lama, Bu. Letaknya tidak jauh di belakang kompleks perumahan mewah ibu di Pondok Indah. Hanya terhalang tembok tinggi, jelas Wahyu. Laila sedikit terkejut. Ia tidak menyangka office boy ini tahu di mana persisnya ia tinggal. Wahyu buru-buru melanjutkan, seolah takut dipotong. "Saya tadi diizinkan pulang lebih cepat, Bu. Sekitar jam 5 sore tadi. Badan saya sedikit tidak enak badan. Waktu saya mau beli makan di warung dekat kosan, saya kebetulan lewat di samping kompleks ibu. Saya lihat mobil suami ibu, Pak Robi." Jantung Laila berdebar sedikit lebih cepat. "Bagaimana kamu tahu itu suami saya?"
Pak Robi beberapa kali datang ke kantor, Bu. Kadang menjemput Ibu. Kami para office boy hafal wajah beliau, jawab Wahyu cepat. Tapi tadi itu aneh, Bu. Aneh bagaimana? Pak Robi tidak pakai mobil sedan hitam yang biasa beliau pakai. Beliau datang pakai mobil bak terbuka. Dan beliau tidak sendirian. Beliau bersama dua orang pria yang saya tidak kenal. Laila masih diam, otaknya bekerja keras mencerna informasi ini. Mungkin itu rekan bisnis Robi? Yang bikin saya curiga, lanjut Wahyu, suaranya kini sedikit berbisik seolah takut didengar. Pak Robi tidak membawa mereka masuk lewat pintu depan. Beliau menyuruh mereka memarkir mobil agak jauh, lalu membawa mereka masuk diam-diam lewat pintu taman di samping rumah ibu. Laila terdiam. Pintu samping itu jarang sekali dipakai. Orangnya maaf Bu, wajahnya seram-seram. Badannya tegap, seperti preman pasar. Dan mereka membawa dua tas besar, seperti tas olahraga yang sangat penuh dan berat. Mereka membawanya dengan hati-hati sekali, kata Wahyu. Saya sempat berhenti pura-pura main ponsel. Saya lihat Pak Robi terlihat sangat gelisah. Beliau terus melihat ke kanan kiri jalanan, seakan takut ada tetangga yang melihat. Setelah mereka masuk, saya punya firasat yang sangat buruk. Bu. Sangat buruk. Pikiran Laila langsung berputar. Robi, dua pria seram, tas besar, masuk lewat pintu samping. Itu bukan gambaran kunjungan bisnis. Itu lebih mirip persiapan untuk sesuatu yang jahat. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Robi memintanya pulang tepat waktu malam ini dengan alasan, ada kejutan. Sebuah kejutan. Kata, kejutan, itu kini berdengung di telinga Laila dengan nada yang sama sekali berbeda. Bukan lagi seperti janji hadiah romantis atau pesta kecil-kecilan. Dihubungkan dengan cerita Wahyu barusan, dua pria seram, tas besar yang berat, dan suaminya yang menyelinap masuk lewat pintu samping. Kata, kejutan, itu kini terdengar mengerikan. Dingin. Bagaikan desisan seekor ular. Rasa jengkel Laila pada Robi yang tidak bisa dihubungi sejak sore tadi seketika menguap. Perasaan itu digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih pekat dan purba. Rasa takut yang dingin merayapi tulang punggungnya. Otaknya yang biasa bekerja cepat untuk menyusun strategi pemasaran, kini berputar liar mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Robi memanggil tukang untuk perbaikan darurat? Tukang ledeng? Atau mungkin pembasmi hama? Tapi kenapa harus dua orang berwajah seram? Kenapa membawa tas olahraga besar, bukan kotak peralatan? Dan yang paling penting, kenapa Robi, suaminya sendiri, harus bertingkah seperti seorang pencuri yang masuk ke rumahnya sendiri? Laila memutar kembali ingatannya. Beberapa bulan terakhir ini, Robi memang terasa berbeda. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, sering pulang larut malam dengan alasan rapat yang tidak jelas. Dan uang. Ya, Robi sering sekali membahas masalah uang, mengeluhkan bisnisnya yang sedang seret, bahkan beberapa kali menanyakan tentang polis asuransi dan aset-aset atas nama Laila. Saat itu, Laila menganggapnya sebagai kekhawatiran bisnis yang wajar. Tapi sekarang, kamu yakin itu suami saya? Tanya Laila sekali lagi, suaranya kini sedikit bergetar, tidak lagi sedingin tadi. Saya yakin 100%. Bu, jawab Wahyu mantap. Saya tidak mungkin salah lihat. Pak Robi pakai kemeja batik yang sama dengan yang beliau pakai waktu terakhir ke kantor. Kaki Laila terasa lemas. Kemeja batik itu. Ia ingat. Itu kemeja sutra mahal yang ia belikan untuk Robi bulan lalu. Tanpa berkata apa-apa lagi pada Wahyu, Laila buru-buru menekan nomor Robi di ponsel pintarnya. Ia harus mendengar suara suaminya. Ia harus membuktikan bahwa cerita office boy ini salah, bahwa ini semua hanya kesalahpahaman konyol. Jantungnya berdebar kencang selagi ia menempelkan ponsel ke telinganya. 1 nada sambung. 2 nada sambung. 3. Panggilan itu tidak diangkat. Laila mematikannya dan mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Robi menolak panggilannya. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeram Laila. Dia tidak mengangkatnya. Bisik Laila, lebih pada dirinya sendiri. Ia mencoba menelepon nomor rumah. Berdering lama, tapi tidak ada yang mengangkat. Pembantu rumah tangganya seharusnya ada di sana.
Kenapa tidak diangkat? Dan tepat pada saat itu, saat Laila hendak mencoba menelepon satpam kompleks, layar ponsel pintarnya berkedip lemah. Sebuah ikon baterai kosong muncul, lalu layarnya mati total. Baterainya habis. Rapat maraton seharian penuh telah menguras daya ponselnya hingga titik terakhir. Laila menatap layar hitam di tangannya dengan nanar. Tiba-tiba, ia merasa terputus dari dunia. Terisolasi di parkiran bawah tanah yang sepi, dengan satu-satunya orang di dekatnya adalah seorang office boy yang baru saja membawa kabar paling mengerikan dalam hidupnya. Layar hitam di ponsel Laila itu bagaikan vonis. Senyap. Gelap. Benda mahal yang biasanya menjadi pusat kendali hidupnya, kini tak lebih dari sepotong kaca dan logam yang mati. Dalam sekejap, Laila Mahara, wanita mandiri, penguasa rapat, dan manajer puncak, merasa lumpuh total. Kesunyian di parkiran bawah tanah itu tiba-tiba terasa menekan. Setiap bayangan pilar beton kini terlihat mengancam. Suara tetesan air dari pipa di kejauhan terdengar, seperti langkah kaki yang mendekat. Ia menatap Wahyu. Wajah angkuh dan tatapan menghinanya beberapa menit lalu telah lenyap tanpa sisa. Yang ada kini hanyalah mata yang membelalak ngeri, bibir yang sedikit bergetar. Wahyu melihat perubahan itu. Ia melihat ketakutan yang murni di wajah wanita yang biasanya begitu angkuh itu. "Bu," kata Wahyu, suaranya kini tidak lagi memohon, melainkan tegas dan mendesak. "Kita tidak punya waktu. Kita harus pergi. Sekarang." Naluri pertama Laila adalah kembali ke atas. Saya akan ke pos keamanan di lobi. Saya akan pinjam telepon mereka. Saya akan lapor polisi," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan, Bu," potong Wahyu cepat. "Kita tidak tahu siapa lagi yang terlibat di gedung ini. Bagaimana kalau Pak Robi sudah mengatur sesuatu dengan satpam? Atau bagaimana jika orang-orang itu mengawasi lobi?" Logika Wahyu menusuk tajam. Laila terdiam. Kita pakai mobil saya," putus Laila, menunjuk sedan hitamnya. "Kita pergi ke kantor polisi terdekat." "Tidak bisa, Bu." Wahyu menggeleng keras, matanya memancarkan kecemasan yang lebih dalam. "Kita tidak boleh pakai mobil Ibu." "Kenapa tidak?" "Pikirkan, Bu," kata Wahyu, otaknya yang biasa bekerja cepat untuk hal-hal sederhana kini berlari kencang. "Kalau Pak Robi sudah merencanakan ini, dia pasti tahu mobil Ibu. Dia tahu di mana Ibu parkir. Dia tahu kebiasaan Ibu. Bisa saja dia sudah memasang sesuatu di mobil Ibu." "Memasang apa?" bisik Laila ngeri. "Pelacak," kata Wahyu. "Supaya mereka tahu Ibu pergi kemana. Atau yang lebih buruk, mungkin remnya sudah diatur. Kita tidak bisa ambil risiko itu, Bu. Mobil ini adalah jebakan." Kata jebakan itu menghantam Laila. Mobil mewahnya, simbol kesuksesannya, kini terasa seperti peti mati yang menunggunya. Rasa aman yang palsu itu menguap seluruhnya. Ia kini benar-benar sendirian, terputus dari dunia, dan satu-satunya orang yang bisa ia percaya adalah pemuda di hadapannya. Seorang office boy yang bahkan tidak ia ketahui nama lengkapnya. Laila Mahara, yang terbiasa memberi perintah, kini menatap Wahyu dengan tatapan pasrah dan putus asa. "Lalu kita harus bagaimana?" tanyanya lirih. Saya tidak tahu harus kemana." Melihat bosnya yang kini begitu rapuh, Wahyu mengambil alih komando. "Ikut saya, Bu," katanya mantap. "Kita keluar dari sini lewat tangga darurat. Kita tidak akan lewat lobi. Kita harus keluar dari gedung ini tanpa terlihat oleh siapapun." Wahyu tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berlari kecil menuju pintu baja berat bertuliskan, "Tangga darurat," di sudut parkiran. Laila Mahara terdiam selama 1 detik. Ia menatap sedan hitamnya yang mengilap untuk terakhir kali, lalu ia berbalik. Tanpa tas tangan bermereknya yang tertinggal di atas kap mobil, tanpa ponsel pintarnya, Laila berlari. Ia berlari menyusul satu-satunya harapan yang ia miliki, office boy bernama Wahyu. Pintu baja berat itu tertutup rapat di belakang mereka, meredam suara-suara parkiran dan mengunci mereka di dalam lorong tangga darurat yang sempit. Udara di dalamnya terasa pengap, beraroma debu dan semen yang lembab. Hanya lampu-lampu neon darurat yang remang-remang yang menerangi jalan mereka.
Langkah kaki Laila yang menggunakan sepatu hak tinggi terdengar panik, dan tidak berirama di atas anak tangga beton yang kasar. Ini adalah dunia yang sangat asing baginya. Wanita yang terbiasa melangkah di atas karpet tebal dan marmer mengilap itu, kini harus berlari menuruni tangga kotor yang biasa digunakan para teknisi gedung. Sebaliknya, Wahyu bergerak dengan lincah. Sepatu ketsnya yang tipis nyaris tidak bersuara, seolah ia sudah hafal setiap jengkal lorong ini. Hati-hati, Bu, licin. Cepat, kita harus ke pintu keluar belakang, bisiknya sambil terus menuruni tangga. Setelah melewati beberapa lantai, mereka akhirnya tiba di pintu keluar di lantai dasar. Wahyu mendorong gagang pintu dengan kuat. Angin malam Jakarta yang panas dan lembab seketika menerpa wajah Laila. Ia terkesiap. Mereka tidak keluar di lobi utama yang megah. Mereka terlempar ke sebuah gang sempit di belakang gedung pencakar langit itu. Sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Di sini, aroma kemewahan kantor berganti dengan bau pekat dari saluran air yang mampat, bercampur dengan wangi asap sate yang menyengat dari sebuah warung kaki lima di ujung gang. Suara klakson motor bersahut-sahutan memekakan telinga, jauh lebih bising daripada lalu lintas Sudirman yang ia dengar dari balik kaca tebal ruangannya di lantai puncak. Laila Mahara membeku selama beberapa detik. Ia terbiasa meluncur mulus dari lobi berpendingin udara, masuk ke dalam mobil mewahnya yang senyap, dan melaju pulang. Sekarang, ia berdiri di gang yang becek, di antara tumpukan kardus bekas dan kucing liar yang berlarian. Kita tidak bisa diam di sini, Bu. Terlalu dekat dengan gedung, kata Wahyu, menarik lengan baju Laila dengan sangat hati-hati, sadar akan posisinya. Kita harus ke jalan besar. Wahyu memimpin jalan, bergerak cepat menyusuri trotoar yang retak dan ramai oleh pejalan kaki yang baru pulang kerja. Laila berusaha mati-matian menjaga keseimbangan di atas sepatu hak tingginya. Ia merasa telanjang. Ia merasa setiap pasang mata di warung-warung pinggir jalan itu kini menatapnya. Seorang wanita berpenampilan mahal, terlihat panik, berjalan tergesa-gesa didampingi seorang office boy. Mereka akhirnya sampai di sebuah halte bus yang padat. Sebuah bus kota tua, syarat penumpang, berhenti di depan mereka sambil mengeluarkan asap knalpot hitam pekat. Kita mau naik itu?" tanya Laila, suaranya terdengar ragu dan nyaris tidak percaya. Kapan terakhir kali ia naik angkutan umum seperti ini? Mungkin saat ia masih kuliah belasan tahun lalu. "Ini satu-satunya cara, Bu," kata Wahyu tegas, matanya awas mengamati sekitar. Tidak ada yang akan mencari ibu di dalam bus kota yang penuh sesak. Ini adalah tempat persembunyian terbaik di Jakarta. Ayo, Bu. Percaya saya. Tanpa menunggu persetujuan lagi, Wahyu naik lebih dulu dan mengulurkan tangannya. Dengan satu tarikan napas panjang yang gemetar, Laila Mahara memegang tangan Wahyu dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam bus yang riuh itu. Wahyu membimbing Laila melewati lorong sempit yang hanya diterangi beberapa lampu bohlam 5 watt, lalu menaiki tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Kamar kos Wahyu terletak di lantai 2, sebuah ruangan yang mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi pribadi Laila di rumahnya yang mewah di Pondok Indah. Saat Wahyu membuka pintu kayu tipis itu, hawa panas dan pengap langsung menyergap mereka. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari lantai marmer kantornya yang sejuk. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu di sudut ruangan, berusaha melawan hawa Jakarta yang gerah. Isinya sangat sederhana. Sebuah kasur busa tipis di lantai yang ditutupi sprei pudar, satu lemari plastik kecil, dan sebuah meja belajar lipat. Laila Mahara, yang terbiasa dengan pendingin udara sentral, diffuser aromaterapi, dan sprei katun Mesir, berdiri kaku di ambang pintu. Ia terkejut. Bukan semata-mata karena kemiskinan yang ia lihat, tetapi karena kenyataan bahwa ini adalah tempat tinggal seseorang yang bekerja di gedung semegah kantornya. Seseorang yang kini mempertaruhkan segalanya untuk dia. "Maaf, Bu. Cuma ini tempat saya," kata Wahyu pelan, jelas merasa malu. Ia menarik satu-satunya kursi plastik di ruangan itu, mengelapnya cepat dengan kaus bersih. "Silakan duduk, Bu. Di sini aman." Laila duduk dengan kaku, tubuhnya masih gemetar. Ia segera menyambungkan kabel pengisi daya portabel milik Wahyu ke ponselnya yang mati. Layar tetap hitam pekat. Mereka harus menunggu beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Keheningan di antara mereka terasa begitu berat,
Hanya dipecahkan oleh suara kipas angin yang berisik dan riuh rendah obrolan penghuni kos lain yang samar-samar terdengar dari balik dinding tripleks. Laila tidak sanggup lagi hanya menunggu dalam ketidaktahuan. Matanya menatap Wahyu, mencari jawaban final yang menyakitkan. "Wahyu," katanya, suaranya serak menahan emosi. "Ceritakan semuanya. Tadi kamu bilang kamu melihat mereka membawa tas. Hanya itu? Apa lagi yang kamu tahu?" Wahyu menunduk. Ia memilih duduk bersila di lantai di hadapan Laila, seolah sedang menghadap seorang ratu yang terluka. "Tidak, Bu. Bukan cuma itu yang saya lihat." Wahyu mengakui dengan suara pelan. Saya penasaran. Jadi setelah mereka bertiga masuk lewat pintu taman, saya tidak langsung pergi. Saya bersembunyi, Bu. Di balik gerobak mie ayam yang sudah tidak terpakai, di seberang tembok rumah Ibu. Posisinya agak gelap, tapi saya bisa melihat langsung ke jendela ruang tamu mereka yang sedikit terbuka karena udaranya panas. Laila menahan napas. Saya tidak bisa melihat jelas ke dalam. Tapi saya bisa mendengar suara mereka, Bu. Suara Pak Robi sangat jelas. Wahyu berhenti sejenak, seolah ragu untuk mengucapkan kalimat paling beracun itu. Pak Robi terdengar tegang, Bu. Beliau bicara dengan salah satu pria seram itu. Saya dengar Pak Robi bilang, aku tidak mau tahu. Pastikan semuanya terlihat rapi. Harus terlihat seperti perampokan yang gagal. Jelas? Telinga Laila berdenging hebat. Perampokan yang gagal. Lalu pria itu bertanya sesuatu. Saya tidak jelas. Tapi jawaban Pak Robi yang membuat saya lari pontang-panting kembali ke kantor Ibu. Apa yang dia katakan? Bisik Laila, bibirnya terasa kering dan kaku. Wahyu menelan ludah, matanya menatap mata Laila dengan tatapan penuh kengerian. Pak Robi bilang, asuransi jiwanya bernilai miliaran. Itu satu-satunya cara menutupi semua utang judiku. Pastikan dia tidak selamat malam ini. Jangan sampai ketahuan ini disengaja. Polisnya harus cair. Tepat saat Wahyu selesai mengucapkan kalimat terakhir itu, ponsel di tangan Laila tiba-tiba bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan logo Apple yang familiar. Ponsel itu hidup kembali. Pintu bus tua itu menutup dengan desisan udara yang keras, mengurung Laila dan Wahyu di dalam kotak besi yang berdesak-desakan. Ini adalah dunia yang sama sekali lain. Panas dan pengap. Aroma parfum mahal Laila yang samar-samar, kini lenyap ditelan oleh campuran bau keringat, asap knalpot yang menyelinap masuk, dan wangi minyak kayu putih dari penumpang di sebelahnya. Laila Mahara, yang terbiasa duduk di kursi kulit lembut di mobil pribadinya yang senyap, kini harus berjuang keras untuk tetap berdiri. Ia mencengkeram erat pegangan tangan berlapis karet yang terasa lengket. Blus sutranya yang mahal terasa lepek menempel di punggungnya, basah oleh keringat yang bukan hanya keringatnya sendiri. Orang-orang di sekelilingnya menatapnya sekilas. Tatapan mereka campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang acuh tak acuh. Seorang wanita berpenampilan mewah, diapit oleh seorang pemuda berseragam office boy di dalam bus kota pada larut malam, memang pemandangan yang ganjil. Laila menundukkan wajahnya, merasa malu, takut, dan terhina sekaligus. Wahyu berdiri tegak di depannya, membelakanginya, secara naluriah bertindak sebagai perisai hidup antara Laila dan kerumunan penumpang lain. Ia tampak tenang, terbiasa dengan hiruk-pikuk ini. Matanya awas mengamati setiap penumpang yang naik dan turun, seolah takut ada bahaya baru yang mengintai. Perjalanan itu terasa seperti selamanya. Bus itu merayap di tengah kemacetan malam Jakarta, berhenti di setiap lampu merah, menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Laila menatap bayangan buramnya di kaca jendela yang kotor. Inikah dirinya? Wanita yang fotonya baru minggu lalu menghiasi halaman majalah bisnis sebagai salah satu manajer pemasaran paling cemerlang di ibu kota, kini lari seperti buronan, bersembunyi di dalam angkutan umum yang nyaris reot. Di tengah guncangan bus yang tanpa henti itu, Laila teringat sesuatu. Ponsel saya, bisiknya pada Wahyu, suaranya nyaris hilang ditelan deru mesin. Mati total. Saya tidak bisa menghubungi siapapun. Wahyu, seolah sudah mengantisipasi hal ini, sedikit memutar badannya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas selempang tipis yang sudah kusam. Ia merogoh ke dalam tasnya, dan beberapa detik kemudian,
ia mengeluarkan sebuah benda kotak kecil berwarna hitam. Sebuah pengisi daya portabel. Pakai ini, Bu, kata Wahyu pelan, menyerahkan alat itu beserta kabelnya. Ini mungkin tidak akan mengisi penuh, tapi cukup untuk menghidupkannya. Tangan Laila yang gemetar menerima benda itu. Sebuah pengisi daya portabel murahan kini terasa jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang ia kenakan. Bus akhirnya berhenti di sebuah persimpangan yang ramai di kawasan Kebayoran Lama. Kita turun di sini, Bu, kata Wahyu. Mereka berdesakan keluar, kembali ke trotoar yang padat. Wahyu membimbing Laila masuk ke sebuah gang sempit, yang hanya cukup untuk dilewati 2 motor. Inilah dunia Wahyu. Gang sempit yang diapit kamar-kamar kos berdinding tripleks, berbau masakan yang dibiarkan semalaman dan aroma lembab dari jemuran yang tak kunjung kering. Ini begitu dekat, namun begitu jauh dari kemewahan Pondok Indah yang hanya berjarak beberapa kilometer dari sana. Getaran ponsel di tangan Laila terasa begitu keras di dalam keheningan kamar kos yang sempit itu. Layarnya menyala terang, memantulkan cahaya ke wajah Laila yang pucat pasi. Tapi Laila tidak langsung menatapnya. Matanya masih terpaku pada Wahyu. Kata-kata yang baru saja diucapkan office boy itu berdengung di telinganya, mengalahkan semua suara lain di dunia. Utang judi, asuransi jiwa, polisnya harus cair. Dunia Laila Mahara hancur berkeping-keping. Bukan retak, tapi luluh lantak dalam hitungan detik. Pria yang ia cintai. Pria yang tidur di sampingnya. Pria yang ia bangunkan setiap pagi dengan ciuman. Pria itu telah merencanakan kematiannya dengan begitu dingin, seolah ia hanyalah angka-angka di atas kertas polis asuransi. Sementara Laila membeku dalam kengerian, ponselnya selesai memuat sistem. Dan neraka pun tersaji di layar kecil itu. Puluhan notifikasi pesan singkat dan panggilan tak terjawab membanjiri layar kunci. Semuanya dari satu nama, Robi suamiku. Sayang, kamu di mana? Sudah jam segini kok belum pulang? Laila, angkat teleponnya dong. Aku khawatir sekali. Kamu lembur lagi ya? Kenapa tidak bilang-bilang? Cepat pulang, aku tunggu di rumah. Satu persatu, pesan-pesan, penuh perhatian, itu ia baca. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Kepalsuan ini, sandiwara ini. Pria itu sedang menunggunya di rumah, bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan 2 algojo bayaran. Laila tidak sanggup lagi menahannya. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang gemetar, jatuh ke atas kasur busa yang tipis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya mulai bergetar hebat. Tangisan itu pecah. Bukan tangisan keras yang meraung-raung, tapi tangisan yang jauh lebih menyakitkan. Tangisan dalam diam, isak tangis tertahan yang mengoyak-ngoyak jiwanya. Wanita angkuh yang tadi membentak Wahyu di parkiran, kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang istri yang dikhianati dengan cara paling keji. Wahyu menatap pemandangan itu dengan hati teriris. Ia merasa bersalah telah menjadi pembawa kabar buruk, namun ia tahu ini harus dilakukan. Bu, ibu yang sabar, kata Wahyu pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Laila perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kenapa dia setega ini? Wahyu? Aku istrinya. Wahyu menunduk dalam. Ada satu hal lagi yang belum ia ceritakan. Maafkan saya, Bu, kata Wahyu lirih. Sebenarnya, alasan saya begitu curiga pada Pak Robi malam ini, bukan hanya karena kejadian tadi sore. Laila menatapnya, bingung. Saya sudah punya firasat buruk tentang Pak Robi sejak beberapa minggu lalu. Wahyu mengakui. Saya pernah melihat sifat aslinya di lobi kantor. Sifat asli apa? Waktu itu jam makan siang, Bu. Lobi sedang sepi. Saya lihat Pak Robi, tapi beliau tidak menjemput Ibu. Beliau sedang bersama wanita lain. Wanita muda, cantik. Laila tertegun. Wanita itu menangis, Bu. Mereka bertengkar hebat. Saya pura-pura membersihkan pot bunga, tapi saya bisa dengar. Pak Robi terlihat sangat marah. Beliau bahkan sempat mendorong wanita itu ke dinding. Beliau bilang, jangan pernah hubungi aku lagi soal utang-utang itu. Aku tidak punya uang. Suaranya penuh ancaman. Sejak hari itu, lanjut Wahyu,
Saya tahu Pak Robi bukan pria baik-baik yang seperti ibu kira. Karena itu, waktu saya lihat beliau menyelinap dengan preman tadi sore, saya tahu. Bu, saya tahu ada sesuatu yang sangat jahat sedang beliau rencanakan. Air mata Laila berhenti mengalir. Begitu saja. Isak tangisnya yang pilu tadi tiba-tiba terhenti, seolah ada saklar yang dimatikan di dalam dirinya. Ia mengambil satu tarikan napas panjang. Napas itu tidak lagi gemetar karena takut atau sedih. Napas itu terasa dingin, rata, dan penuh perhitungan. Perlahan, ia menyeka sisa air mata di pipinya, bukan lagi dengan gerakan rapuh, tapi dengan usapan kasar yang tegas. Wajah yang tadi hancur oleh duka, kini mengeras. Matanya beralih dari dinding tripleks yang kotor itu, kembali menatap layar ponselnya yang tergeletak di kasur. Pesan-pesan palsu dari Robi masih bersinar di sana. Sayang, kamu di mana? Cepat pulang, aku tunggu di rumah. 20 menit yang lalu, rentetan kalimat itu adalah belati yang mengoyak hatinya. Sekarang, kalimat-kalimat itu terasa seperti bensin yang disiramkan ke dalam api. Amarah. Amarah yang murni, sedingin es kutub, kini menjalar ke seluruh pembuluh darahnya, membekukan sisa-sisa kesedihan dan ketakutannya. Pria itu, Robi, dia tidak hanya berencana membunuhnya. Dia tidak hanya berselingkuh dan menipu. Dia juga telah menghinanya. Robi menganggapnya bodoh. Menganggapnya lemah. Mengira Laila akan pulang begitu saja seperti anak anjing yang patuh, berjalan lurus ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan di rumah mereka sendiri. Mengira ia bisa menghapus nyawa Laila, lalu mencairkan polis asuransi untuk membayar utang-utang haramnya. Dia pikir saya ini siapa? Desis Laila, suaranya kini kembali terdengar tajam. Tapi ini bukan lagi tajamnya keangkuhan seorang atasan. Ini adalah tajamnya sebilah belati yang baru diasah. Wahyu, yang sedari tadi menunduk tak berani menatap, mengangkat wajahnya. Ia terkejut melihat perubahan drastis di raut wajah bosnya. Wanita yang hancur dan menangis tadi telah hilang, digantikan oleh sosok yang menakutkan dalam ketenangannya. Bu, tanya Wahyu ragu. Laila berdiri dari kursi plastik itu. Kamar kos yang sempit dan pengap itu tiba-tiba terasa seperti ruang rapat dewan direksi yang tegang. Energi di ruangan itu berubah total. Dia tidak bisa dibiarkan lolos, kata Laila, suaranya datar tanpa emosi. Saya tidak akan lari. Saya tidak akan bersembunyi di sini selamanya. Tapi, Bu, Wahyu ikut berdiri, panik. Mereka berbahaya. Ada 2 preman di rumah. Kita harus ke kantor polisi sekarang juga. Polisi? Laila menggeleng pelan. Lalu kita akan bilang apa pada polisi, Wahyu? Bahwa office boy saya mendengar sesuatu dari balik tembok? Bahwa suami saya mengirimkan pesan manis yang palsu? Robi itu pengusaha, dia licin. Dia akan memutarbalikkan fakta dalam hitungan detik. Dia akan bilang saya histeris karena kelelahan. Dia akan bilang kamu mengada-ada untuk memeras saya. Kita tidak punya bukti nyata apa-apa. Laila mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu, otaknya yang brilian kini bekerja 100%, bukan lagi untuk menjual produk, tapi untuk menyelamatkan nyawa dan menuntut balas. Robi dan komplotannya sedang menunggu saya di rumah. Mereka menyiapkan jebakan. Mereka ingin semuanya terlihat seperti perampokan yang gagal. Ia berhenti mondar-mandir, matanya berkilat berbahaya. Kita tidak bisa memberi mereka apa yang mereka inginkan. Tapi, kita bisa memberi mereka sesuatu yang lain. Laila menatap Wahyu, tatapannya menusuk. Robi sedang khawatir. Kan? Katanya sinis. Dia ingin saya pulang. Dia sedang menunggu kabar dari saya. Kita harus menjebaknya, kata Laila tegas. Tapi bukan di rumah. Bukan di dalam skenarionya. Kita harus menangkapnya di luar. Kita harus menangkapnya basah. Dia dan 2 algojo bayarannya itu. Wahyu menatap bosnya dengan napas tertahan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan oleh wanita itu. Menjebak 3 pria berbahaya? Di mana? Bagaimana? Laila mengambil ponsel Wahyu yang tergeletak di kasur. Ia menatap layar kecil itu sejenak, otaknya yang tajam bekerja menyusun strategi dalam hitungan detik. Robi sedang berpura-pura khawatir, kata Laila,
lebih pada dirinya sendiri. Dia sedang menunggu saya. Dia tidak tahu ponsel saya mati. Dia tidak tahu saya tahu rencananya. Ia kemudian menatap Wahyu. Saya pinjam ponselmu. Saya harus meneleponnya dengan nomor yang tidak dia kenal. Ini akan membuatnya semakin gelisah. Tapi, Bu. SSST, potong Laila. Jarinya dengan cepat menekan nomor Robi. Panggilan itu tersambung. Jantung Laila berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin seorang pemburu yang siap menerkam mangsanya. Halo? Siapa ini? Suara Robi terdengar di seberang sana. Tegang dan waspada. Dalam sepersekian detik, Laila Mahara sang manajer yang dingin itu lenyap. Ia mengubah suaranya, membiarkan getaran ketakutan yang sesungguhnya, ketakutan yang ia rasakan 1 jam lalu, mengambil alih. Mas Robi, panggilnya, suaranya dibuat serak dan penuh isak tangis. Tolong aku, Mas, tolong. Di seberang sana, terdengar keheningan sesaat, lalu suara kaget. Laila? Sayang? Ya Tuhan. Itu kamu? Kamu di mana? Kenapa kamu pakai nomor orang lain? Kamu baik-baik saja? Rentetan pertanyaan itu keluar begitu cepat, terdengar seperti kepanikan seorang suami yang cemas. Tapi Laila, yang kini tahu kebenarannya, bisa mendengar nada palsu di balik setiap katanya. Ponselku mati, Mas. Laila melanjutkan sandiwaranya, menangis histeris. Baterainya habis total. Aku tidak bisa meneleponmu. Mobilku mogok. Mogok? Mogok di mana, sayang? Desak Robi. Di jalan tol. Aku tidak tahu ini di mana. Gelap sekali. Laila sengaja menciptakan skenario yang paling menakutkan, skenario di mana seorang wanita sendirian dan tak berdaya. Tadi aku nekat jalan kaki. Aku lihat ada rest area. Aku sekarang di rest area tol Kebonjeruk, Mas. Yang pertama setelah masuk tol. Aku takut sekali. Tolong jemput aku, Mas. Cepat. Hening lagi. Laila bisa mendengar samar-samar Robi berbicara dengan suara pelan kepada seseorang di sampingnya. Pasti dia sedang berbicara dengan 2 algojo itu. Rencana, perampokan gagal, di rumah kini harus dibatalkan. Mereka harus pindah lokasi. Oke, sayang. Tenang ya. Kamu tenang. Suara Robi kembali terdengar. Dan kali ini, Laila mendengarnya dengan sangat jelas. Sebuah nada lega yang nyaris tak bisa disembunyikan. Kelegaan karena targetnya akhirnya ditemukan dan masih dalam jangkauan. Kelegaan karena Laila tidak pergi ke polisi. Kamu jangan kemana-mana. Tetap di sana. Tunggu di dalam kedai kopi atau di dekat toilet yang terang. Jangan bicara sama siapa-siapa lagi. Mengerti? Aku segera ke sana. Aku jemput kamu sekarang juga. Panggilan itu ditutup. Laila menurunkan ponsel Wahyu dengan tangan yang stabil. Sandiwara itu berhasil. Dia akan datang, kata Laila pelan. Panggilan itu ditutup. Laila Mahara menatap layar ponsel Wahyu dengan napas yang memburu. Dia akan datang, katanya lagi, kali ini lebih seperti penegasan. Wahyu tampak pucat pasi. Bu, ini gila. Kita mau sungguhan ke sana? Berdua saja? Bagaimana kalau mereka membawa senjata? Laila menggeleng. Tatapan matanya kini setajam baja. Kita tidak akan berdua saja. Ia mengambil ponsel Wahyu sekali lagi. Jarinya dengan cepat menekan nomor darurat 110. Dalam waktu kurang dari 30 detik, panggilannya tersambung. Selamat malam, Laila berbicara dengan cepat, jelas, dan penuh wewenang. Nada suaranya bukan lagi seperti korban yang panik, melainkan seorang manajer puncak yang sedang memberi arahan krisis. Nama saya Laila Mahara, manajer pemasaran dari Adhyaksa Tower. Saya berada dalam bahaya pembunuhan berencana. Pelakunya adalah suami saya sendiri, Robi Hartono. Dia sedang dalam perjalanan menjemput saya di rest area tol Kebonjeruk, dan dia membawa 2 pembunuh bayaran untuk menghabisi saya di sana. Operator di seberang sana terdengar kaget, namun Laila tidak memberinya jeda. Saya punya saksi mata yang melihat perencanaannya. Saya baru saja menjebaknya lewat telepon.
Dia mengira saya korban mogok mobil. Dia akan tiba di sana dalam 30 menit ke depan. Saya mohon perlindungan dan penyergapan segera. Setelah memberikan data diri lengkap dan ciri-ciri Robi, panggilan ditutup. Laila segera beralih ke aplikasi pemesanan taksi di ponsel Wahyu. Kita harus tiba di sana sebelum dia, katanya tegas. 15 menit kemudian, sebuah taksi daring yang mereka pesan tergesa-gesa telah menurunkan Laila dan Wahyu di rest area yang dimaksud. Tempat itu cukup ramai. Cahaya terang dari sebuah minimarket dan beberapa kedai kopi menjadi satu-satunya sumber penerangan utama. Wahyu gemetar hebat. Bu, saya tidak lihat ada polisi. Mereka ada di sini, bisik Laila. Ia bisa merasakannya. Ia menunjuk sebuah bangku beton di depan minimarket yang terang. Kita duduk di sana. Kamu berdiri agak jauh, pura-pura seperti orang yang baru saja menolong saya. Laila duduk, kembali memasang wajah panik dan ketakutan, menunduk sambil memeluk lengannya seolah kedinginan. Tepat 10 menit kemudian, sedan hitam mewah milik Robi meluncur masuk ke area parkir. Jantung Wahyu serasa berhenti berdetak. Mobil itu berhenti tak jauh dari mereka. Robi keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Wajahnya menampilkan ekspresi kecemasan yang begitu meyakinkan. Laila, sayang. Ya Tuhan, serunya, berlari kecil menghampiri. Pada saat yang sama, Laila melihat sebuah minibus gelap yang masuk persis di belakang mobil Robi. Minibus itu tidak berhenti di dekat mereka, namun mengambil posisi parkir di sudut yang lebih remang, mesinnya tidak dimatikan. Mengawasi. Robi kini hanya berjarak beberapa langkah dari Laila. Ia mengulurkan tangannya, siap memeluk istrinya yang tampak rapuh. Sayang, kamu tidak apa-apa? Ayo kita pulang. Dan pada saat itulah Laila mengangkat wajahnya. Ia tidak menangis. Matanya menatap Robi dengan kebencian yang dingin. Robi membeku, kaget melihat tatapan itu. Jangan bergerak, polisi. Teriakan itu meledak dari segala arah. Dalam sepersekian detik, pria-pria berpenampilan biasa yang tadinya duduk minum kopi dan berkeliaran di dekat toilet, serempak bergerak. Robi terkejut bukan kepalang. Sebelum ia sempat berbalik, dua petugas tak berseragam sudah membekuknya ke lantai parkiran. Pada saat yang sama, dua mobil patroli yang tersembunyi langsung menyalakan sirene dan memblokir jalan keluar, sementara satu tim petugas lainnya bersenjata lengkap langsung mengepung minibus gelap itu, menggedor kaca jendelanya dengan ujung laras senjata. Keluar, tangan di atas kepala. Robi, dengan wajah yang menempel di aspal dingin, menatap Laila dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan dan amarah. Sandiwaranya telah berakhir. Hiruk-pikuk di rest area itu berlangsung cepat. Lampu sirene yang berputar-putar memandikan aspal parkiran dengan cahaya biru dan merah, menarik perhatian setiap pengunjung yang masih terjaga. Robi Hartono, yang beberapa menit lalu masih gagah dalam sandiwara kecemasannya, kini terkulai lemas di bawah cengkeraman petugas. Wajahnya yang tampan terdistorsi oleh campuran antara kaget, amarah, dan kekalahan telak. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Ini jebakan. Laila. Laila, katakan pada mereka ini salah paham, teriaknya. Tapi Laila Mahara hanya berdiri diam beberapa meter jauhnya. Ia menatap pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama bertahun-tahun itu dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Ia melihat Robi bukan lagi sebagai suaminya, tapi sebagai monster yang baru saja gagal menerkamnya. Dari minibus gelap di sudut parkiran, dua pria berwajah seram itu diseret keluar tanpa perlawanan berarti. Mereka adalah preman bayaran yang tahu kapan permainan telah berakhir. Petugas memimpin Laila dan Wahyu, yang masih gemetar hebat, ke tempat yang lebih tenang. Sementara itu, tim lain segera menggeledah minibus tersebut. Pak, kita temukan barangnya, seru seorang petugas dari dalam minibus. Dua tas olahraga besar, persis seperti yang digambarkan Wahyu di parkiran kantor tadi, dikeluarkan dan dibongkar isinya di atas aspal. Isinya membuat bulu kuduk Laila berdiri. Bukan senjata api, tapi sesuatu yang jauh lebih brutal. Tali tambang tebal, beberapa gulung lakban hitam, kain penutup kepala, dan bilah-bilah pisau tajam. Itu adalah perlengkapan untuk sebuah eksekusi yang menyakitkan, dirancang agar terlihat seperti perampokan yang berakhir fatal. Dihadapkan pada bukti fisik yang tak terbantahkan itu, ditambah kesaksian rinci dari Laila dan Wahyu,
Roby Hartono akhirnya runtuh di kantor polisi malam itu juga. Ia mengakui segalanya. Utang judi daring yang menggunung hingga puluhan miliar. Polis asuransi jiwa Laila yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Dan rencana busuk untuk menghabisi istrinya sendiri. Pengkhianatannya terungkap tuntas. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Laila Mahara telah jungkir balik. Ia sedang dalam proses finalisasi perceraian dan penjualan rumah di Pondok Indah, rumah yang nyaris menjadi kuburannya. Suatu sore, ia memanggil Wahyu ke ruang kantor pribadinya yang megah. Wahyu masuk dengan canggung, masih mengenakan seragam office boy birunya. Laila berdiri dari kursi kulitnya, tersenyum hangat. Senyum yang tulus. "Wahyu," katanya lembut, "saya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah kamu lakukan. Utang nyawa tidak akan pernah lunas." Ia menyodorkan sebuah map tebal ke hadapan Wahyu. "Mulai besok, kamu bukan lagi office boy. Kamu adalah asisten pribadi saya. Saya juga sudah mendaftarkan kamu di universitas terbaik di Jakarta, jurusan manajemen bisnis. Semua biayanya sudah lunas sampai kamu lulus." Laila kemudian mengambil satu set kunci dari lacinya. "Dan ini, sebuah apartemen baru di dekat sini. Supaya kamu tidak perlu lagi tinggal di kos sempit seperti itu." Wahyu menatap map dan kunci itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, ia hanya seorang pemuda miskin yang ketakutan. Hari ini, Laila Mahara telah memberinya sebuah kehidupan baru. Sama seperti Wahyu yang telah memberinya kesempatan hidup kedua. Waktu pun bergulir, menggilas kenangan pahit dan menumbuhkan harapan baru. 1 tahun telah berlalu sejak malam mencekam di rest area itu. Pengadilan telah menjatuhkan palu. Roby Hartono terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, persekongkolan jahat, dan penipuan asuransi, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 2 pembunuh bayarannya pun menerima ganjaran yang setimpal. Bagi Laila Mahara, hidupnya telah terlahir kembali. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah di Pondok Indah yang menyimpan kenangan pengkhianatan. Ia kini menempati sebuah gria tawang di pusat kota, dengan pemandangan Jakarta yang terbentang luas di bawahnya. Peristiwa malam itu telah menempa jiwanya, melunturkan semua keangkuhan yang dulu melekat padanya. Laila yang sekarang jauh lebih bijaksana. Ia tetap seorang pemimpin yang tegas di kantor, namun kini ia memimpin dengan hati. Ia menjadi sosok yang lebih peka, yang tidak lagi menilai seseorang hanya dari pakaian yang mereka kenakan atau jabatan yang mereka emban. Dan Wahyu, pemuda kurus yang dulu ia abaikan di lobi itu, kini telah bertransformasi. Ia bukan lagi office boy yang gugup. Wahyu kini adalah seorang mahasiswa berprestasi di universitas ternama, sekaligus asisten pribadi Laila yang paling cekatan dan paling ia percaya. Penampilannya rapi, bicaranya lugas, dan matanya memancarkan kecerdasan serta keyakinan yang dulu tersembunyi. Hubungan mereka tidak lagi seperti atasan dan bawahan. Mereka telah menjadi mitra, 2 sahabat yang terikat oleh sebuah rahasia besar, oleh utang nyawa dan budi yang tak terbalas. Wahyu adalah pengingat hidup bagi Laila, bahwa di tengah dunia yang terkadang kejam, ketulusan dan keberanian masih ada, seringkali datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Dan demikianlah, akhir dari kisah Jangan Pulang, Bu, di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebuah cerita yang sekali lagi mengingatkan kita semua, bahwa kejahatan, serapi apapun ia direncanakan dan ditutup-tutupi, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Karena terkadang, pertolongan paling tulus dan keberanian paling besar, justru datang dari sosok yang selama ini kita pandang sebelah mata. Pelajaran berharga apa yang bisa Anda petik dari kisah Laila, Wahyu, dan Roby ini? Silakan tuliskan pendapat, kritik, dan saran Anda dengan bijak di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan karena Anda telah setia menyimak cerita kami dari awal sampai akhir. Dukungan Anda dalam bentuk subscribe, like, dan membagikan cerita ini adalah bahan bakar utama bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang lebih seru dan penuh inspirasi. Sampai jumpa lagi di episode dramatis berikutnya. Akhir kata, selamat beristirahat, dan semoga hidup kita semua dijauhkan dari segala niat jahat.